Uang bukanlah segalanya, tapi sekarang itu segalanya udah butuh uang loh. Hai Pips, pasti kamu udah punya banyak banget wishlist yang mau dicapai. Mulai dari nonton konser, jalan-jalan ke Bali, beli skincare baru, atau beli iPhone 14. Semua itu hanya jadi mimpi kalau kita nggak realisasiin. Nah teman-teman, gimana sih buat bikin semua impian tadi terwujud? Apakah kalian sudah melakukan perencanaan keuangan? Atau malah ikut daftar paylater dan pinjam uang ke teman? Kalau belum punya perencanaan keuangan yang baik, yuk sama-sama kita tingkatin literasi keuangan. Sebenarnya, apa sih literasi keuangan itu? Literasi keuangan adalah serangkaian proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat agar mampu mengelola keuangan pribadi dengan baik. Nah, gimana sih kondisi literasi keuangan di Indonesia saat ini? Survei literasi keuangan dari OJK menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 38,03%. Wah, ternyata sedikit banget ya masyarakat Indonesia yang paham literasi keuangan. Oke, coba kita lihat lebih lanjut lagi yuk. Kelompok dengan persentase literasi keuangan terendah berada di umur 15-17 tahun dan diikuti dengan umur 18-25 tahun. Teman-teman sadar gak sih ternyata literasi keuangan di generasi muda itu masih sangat rendah? Fakta ini juga didukung dari survei Fitness Financial Index oleh OCBP, di mana hanya 14,3% anak muda yang berusaha mencapai kesehatan finansial. Waduh, miris banget ya. Kamu termasuk yang sudah paham literasi keuangan atau belum nih? Kalau belum, harus hati-hati ya. Karena tingkat literasi keuangan yang rendah bisa buat kamu jadi ngambil keputusan keuangan yang tidak tepat. Contohnya, kamu terlalu konsumtif, kamu juga kena tipu investasi bodong, atau malah punya utang yang menumpuk. Nah, langkah awal perencanaan keuangan dapat diawali dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Kak, tapi nyatet gituan kan ribet dan nyita waktu. Eits, tenang aja. Mencatat keuangan sekarang sudah jauh lebih gampang dan praktis karena ada Seribu. Seribu merupakan perusahaan aplikasi perencanaan keuangan berbasis Artificial Intelligence dengan visi meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Saat ini, Seribu sudah punya lebih dari 280.000 pengguna, di mana sebagian besar penggunanya adalah Gen Z loh. Sejalan dengan visi dan misi Seribu, kami, tim Masak Air, berupaya untuk merancang upaya pengembangan dalam memaksimalkan potensi Seribu dengan analisis dan strategi yang kuat. Saat ini terdapat 4 segmen profil finansial masyarakat Indonesia, yaitu si relax finansial, si antusias finansial, si rajin finansial, dan si bugar finansial. Keempat segmen ini memiliki tingkat literasi dan perilaku yang berbeda-beda. 85% masyarakat Indonesia tergolong ke dalam persona si relax dan si antusias, di mana kedua persona ini belum melakukan pencatatan keuangan dengan baik. Hal ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan yang besar bagi Seribu. Jika kita melihat journey dari pengguna, terdapat 5 tahap di mana pengguna mulai sadar untuk melakukan perencanaan keuangan hingga akhirnya terus menggunakan media atau aplikasi yang mendukung kebutuhannya. Dengan berempati pada setiap journey pengguna, Seribu bisa memahami apa sih yang diperlukan dan diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, untuk membantu Seribu memenuhi kebutuhan segmen-segmen tadi, we present to you Grow and Build, strategi pengembangan potensi Seribu sebagai layanan perencanaan keuangan digital bagi generasi Z. Strategi ini dirancang secara holistik yang memenuhi kebutuhan pengguna serta berisikan fitur yang dapat mengembangkan bisnis Seribu itu sendiri. Yang pertama, sekitar 76,7% dari kategori Gen Z tertarik untuk melakukan investasi di emas, reksadana, saham, maupun kripto. Seribu sudah mengambil langkah yang tepat untuk menyediakan investasi emas. Namun, opsi instrumen lain yang disebutkan belumlah tersedia.
Oleh karena itu, solusi yang kami bawa adalah sistem rekomendasi instrumen investasi sesuai dengan profil resiko masing-masing user. Setelah menentukan profil resiko, user diberikan daftar rekomendasi investasi beserta platformnya. Platform investasi yang direkomendasikan adalah yang telah bekerja sama dengan Seribu melalui skema mutual partnership. Yang kedua, kalian tahu nggak sih, generasi sekarang banyak yang memasuki usia produktif, yang artinya kata-kata dari mereka sudah bekerja. Nah teman-teman, dalam pekerjaan itu sering ada namanya sistem reimburse ke perusahaan. Nah, hal ini menjadi peluang bagi Seribu untuk membantu kalian dan teman-teman kalian di luar agar lebih mudah dalam mencatat pengeluaran yang berhubungan dengan reimburse. Nah, fitur ini nantinya akan dikembangkan oleh Seribu dengan sistem partnership ke beberapa perusahaan. Yang ketiga, dengan banyaknya pekerja muda di Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi pengembangan diri karyawannya melalui e-learning platform. Hal ini menjadi peluang bagi Seribu untuk memfasilitasi generasi muda Indonesia dalam menggapai literasi keuangan yang lebih baik. Nantinya, Seribu berperan sebagai kontributor materi yang berkaitan dengan literasi keuangan untuk karyawan di perusahaan tersebut. Yang keempat, keadaan ekonomi yang semakin kompleks mendorong masyarakat untuk membuat keputusan-keputusan yang semakin sulit juga. Seperti mahasiswa yang mau mempersiapkan masa depannya atau mungkin para pekerja muda yang ingin mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya. Tentunya mereka butuh arahan untuk mencapai mimpi dan tujuannya masing-masing. Fenomena ini membuat Seribu dapat melakukan partnership dengan lembaga manajemen keuangan pribadi seperti Zep Finance untuk menyediakan layanan konsultasi. Dengan begitu, Seribu dapat membantu setiap kekhawatiran finansial dari pengguna Seribu. Nggak cuma strategi monetisasi, kami juga punya beberapa solusi non-monetisasi yang dapat mendorong lebih banyak masyarakat Indonesia untuk bergabung untuk menggunakan Seribu. Yang pertama, Seribu School merupakan program kerjasama bersama dengan institusi pendidikan untuk dapat meningkatkan literasi keuangan pada mahasiswa. Mahasiswa di sini merupakan target pasar yang sangat potensial karena mereka masih banyak memiliki waktu dan juga tenaga untuk dapat menerima edukasi finansial ini. Dengan menarik engagement dari mahasiswa, Seribu dapat memperluas pangsa pasarnya. Seribu School dapat menghadirkan materi keuangan seperti investasi, perencanaan gaji, dan juga isu finansial lainnya yang mungkin mahasiswa akan hadapi di dunia kerja. Seribu dapat membuka program Campus Ambassador yang memberikan peluang bagi mahasiswa untuk dapat ikut mengembangkan kompetensi finansial mereka, sekaligus ikut mengenalkan produk Seribu. Yang kedua, di zaman sekarang, kalian pasti seneng kan hangout bareng bersama teman-teman. Nah, dari analisa yang kami lakukan, kami melihat bahwa 3 aktivitas yang paling sering dilakukan oleh Gen Z adalah untuk beli makan, bahan bakar, dan hiburan. Di mana 2 dari 3 aktivitas ini biasa dilakukan secara bersama-sama. Nah, dengan adanya fitur scan stroke, Seribu dapat mempermudah pengguna Seribu dalam mencatat pengeluarannya. Dengan teknologi OCR, Seribu dapat mengidentifikasi dengan otomatis jumlah pengeluaran serta kategorinya. Melengkapi dari fitur scan stroke, akan juga dihadirkan fitur split bill yang dapat mencatat pengeluaran ke beberapa pengguna sekaligus. Hal ini dapat dilakukan dengan fitur add friend, sharing, dan approval atas sama pengguna, yang nantinya pengguna Seribu dapat menginvite teman-temannya yang belum menggunakan Seribu. Yang ketiga, salah satu karakteristik utama Gen Z adalah memiliki keterikatan dengan teknologi. Kami mengusulkan Seribu untuk membuat fitur penasihat keuangan berbasis artificial intelligence. Sebagai contoh, Marcel merupakan seorang karyawan muda dengan gaji 8 juta rupiah per bulan. Nah, dalam 5 tahun ke depan, Marcel memiliki tujuan untuk membeli mobil impiannya. Namun, niat Marcel untuk menabung sejak ini kadang-kala terdistraksi karena ia masih harus mencicil utang setiap bulannya. Nah, di sini, Marcel dapat memasukkan data-data tersebut ke dalam aplikasi Seribu. Nah, Seribu akan memberikan rekomendasi berupa rencana investasi, jangka waktu menabung, dan serta instrumen rekomendasinya. Setelah mendapatkan hasil tersebut, Seribu juga dapat menyertakan call to action dengan menawarkan Marcel serta pengguna lainnya untuk dapat mengikuti kelas expert consultation
untuk mendapatkan rencana yang lebih matang. Nah, sekarang sudah lebih jelas kan? Dengan strategi kami, Grow and Build, kamu bisa capai tujuan keuangan kamu bersama Seribu.